Baik, perkenalkan nama saya Ashabul Kahfi dengan NIM 32090702026. Mata kuliah ini adalah mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Andi Hermanto. Jadi di video kali ini tuh saya akan mau menjelaskan tentang UI UX. Selanjutnya, oke. Pembahasan pertama itu kekecewaan pelanggan sebelum membeli di e-commerce. Kalian pernah nggak sih kayak ngerasain masuk di sebuah website atau e-commerce dan ingin membeli sesuatu di dalamnya, tetapi ngerasa kecewa atau frustasi begitu dengan keadaan websitenya, entah karena sulit untuk digunakan dan segala macam. Nah, di sini ada beberapa faktor, ada 3 faktor di sini dijelaskan. Yang pertama tuh proses checkout yang membingungkan. Jadi proses checkout yang membingungkan itu misal nih kamu mau beli barang tapi langkah-langkah untuk pembeliannya tuh banyak gitu, bikin ribet. Entah itu mungkin harus disuruh ngisi alamat 2 kali atau panduannya yang begitu panjang. Jadi ini menjadi salah satu faktor kenapa pengguna tuh merasa frustasi atau kecewa terhadap website yang sulit digunakan begitu. Dan yang kedua itu tombol belinya tuh beli sekarangnya sulit untuk ditemukan. Nah, ini bisa saja kayak semisal kamu nih udah mau beli barang, udah buka website terus lihat barang yang kamu suka dan ingin membelinya, tapi tombol beli sekarangnya tuh sulit untuk ditemukan. Entah itu karena terlalu kecil tombolnya atau kayak warnanya tuh kurang mencolok sehingga nggak kelihatan gitu, atau tombolnya tuh tertutup oleh iklan begitu. Dan yang ketiga tuh websitenya terlalu lambat dan sering error, sering macet. Ini pada dunia online tuh tiap detik aja itu sangat berguna begitu. Jadi kalau semisal 5-10 detik itu udah termasuk lama sih. Jadi mungkin pengguna tuh udah langsung keluar tuh dari website kalau misal harus nunggu lama loadingnya atau websitenya sering macet-macet gitu, kayak gitu sih. Dan selanjutnya kita masuk di pembahasan UI UX. UI user interface, UX user experience. Jadi dua hal ini berbeda ya, tapi saling membutuhkan begitu, saling berfungsi satu sama lain, saling membutuhkan lah pokoknya. Nah, yang pertama itu kita bahas UI-nya dulu. Apa sih itu UI? Jadi UI itu bagian visual dari produk digital yang berfokus pada tampilan dan elemen. Bukan sekedar soal estetika, tapi tentang bagaimana setiap elemen visual itu menarik begitu. Contohnya tuh UI itu kayak tombolnya, icon, menu, layout, tata letak, warna, font, dan typography. Kita analogikan misal di sebuah rumah, UI itu arsitektur dan desain interior bentuk rumah, warna dindingnya, terus tata ruangnya, dan juga kayak furniture pada rumahnya begitu. Karena semua hal yang langsung terlihat dan membentuk kesan pertama bagi siapapun yang masuk atau melihat rumah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya itu UX atau user experience. Jadi apa sih itu UX? Nah, UX itu keseluruhan pengalaman pengguna saat menggunakan produk atau saat berinteraksi dengan produk digital. Jadi contohnya itu kayak kecepatan loadingnya, kemudahan navigasi, alur penggunaan yang jelas, terus kepuasan saat menyelesaikan tugas atau sedang membuka websitenya. Jadi kita analogikan seperti rumah. Jadi UX itu kenyamanan saat tinggal di dalam rumah tersebut. Entah itu dari sirkulasi udaranya, pencahayaan dari rumahnya, akses ke
suatu ruang ke ruang yang lain. Jadi UX itu berfokus pada pengalaman yang penghuni dalam rumah tersebut. Apakah rumah itu nyaman ditinggali, fungsional, dan membuat penghuninya betah untuk jangka yang lebih panjang begitu. Dan selanjutnya kita bahas tujuan UI dan UX. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu membuat produk mudah digunakan begitu. Karena desain dari UI UX itu harus sederhana sehingga bagi pengguna itu tidak usah memerlukan panduan yang panjang untuk memahami web tersebut. Contohnya itu kayak aplikasi Gojek tuh. Pengguna langsung tahu cara pesan transportasi dengan mengklik hanya beberapa klikan saja begitu. Dan yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna, Jadi pengalaman yang lancar dan menyenangkan membuat pengguna merasa puas dan tidak frustasi atas proses penggunaan produk digital ini atau websitenya. Itu contohnya kayak aplikasi Shopee itu. Aplikasi Shopee kan kayak cepat ngerespon saat pembayaran berhasil dan juga memberi rasa aman sehingga pengguna tidak was-was dalam menggunakannya. Dan yang ketiga itu membuat tampilan menarik dan konsisten. Jadi visualnya itu sebisa mungkin agar pengguna itu tidak merasa bosan begitu. Dengan visual yang rapi, warna serasi, dan menciptakan kesan profesional. Contohnya itu seperti kita gunakan lah ya, tiap harinya kayak aplikasi Instagram itu kan menggunakan warna yang lembut, terus icon di semua halaman itu hampir sama, jadi tampak bersih dan familiar lah. Dan yang ketiga itu mendorong loyalitas dan konferensi pengguna. Jadi desain yang nyaman dan efisien membuat pengguna betah, ingin kembali, bahkan bisa saja langsung membeli kembali produk yang ada di website kita. Baik, dan selanjutnya itu hubungan UI dan UX. Desain yang indah tanpa pengalaman yang baik itu hanyalah pajangan. Karena seperti etalase yang memukau tapi toko di dalamnya itu berantakan. Pengguna mungkin tertarik di awalnya doang, tapi makin kesini kayak sulit untuk digunakan sehingga pengguna merasa kayak pengen cepat-cepat keluar begitu dari website kita. Dan sebaliknya, jika UX yang bagus tapi tampilan buruk bisa membuat orang tidak tertarik begitu. Walaupun fungsinya sudah tertata sedemikian rupa serapi mungkin, tapi jikalau UI-nya itu atau tampilannya kayak terkesan kurang enak dipandang, kurang enak dilihat begitu, entah warnanya terlalu ngejreng atau semacamnya lah ya. Jadi pengguna itu bisa saja langsung cepat-cepat pengen keluar dari website kita dikarenakan dia tidak nyaman dengan pandangannya yang ada pada website tersebut. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi UI itu berfokus pada tampilan visual dan UX itu berfokus pada pengalaman pengguna. Jadi UI dan UX ini harus berjalan untuk menciptakan produk digital karena keduanya itu saling melengkapi untuk menciptakan hal yang efektif, sebuah produk digital dan juga menarik dan memuaskan bagi pengguna website. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya, baik, itulah tadi penjelasan saya terkait UI UX. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Ashabul Kahfi.